Sahabat-sahabat Kristus, suatu sukacita besar di surga kita dapat berjumpa dalam saat teduh hari ini. Bagian Alkitab yang akan menjadi bacaan kita hari ini terambil dari kitab 1 Timotius pasal 6 ayat 2-10 yang berbunyi, Paulus dan Silas di Berea. Tetapi pada malam itu juga segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di situ, pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Banyak di antara mereka yang menjadi percaya, juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Tetapi ketika orang-orang Yahudi dari Tesalonika tahu bahwa juga di Berea telah diberitakan firman Allah oleh Paulus, datang jugalah mereka ke sana, menghasut dan menggelisahkan hati orang banyak. Tetapi saudara-saudara menyuruh Paulus segera berangkat menuju ke pantai laut, tetapi Silas dan Timotius masih tinggal di Berea. Orang-orang yang mengiringi Paulus menemaninya sampai di Athena, lalu kembali dengan pesan kepada Silas dan Timotius supaya mereka selekas mungkin datang kepadanya. Paulus di Athena. Sahabat-sahabat Kristus, ayat hafalan yang akan menjadi perenungan khusus kita hari ini terambil dari kitab 1 Timotius pasal 6 ayat 10 yang berbunyi, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, dan karena memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Sahabat-sahabat Kristus, kita akan merenungkan nats ini di bawah tema tolak ukur karakter. Sahabat-sahabat Kristus, Richard Halverson, seorang penulis dan pendeta Senat Amerika Serikat, pernah menulis, Yesus Kristus berbicara tentang uang lebih dari hal-hal lain, karena ketika tiba pada sifat alami manusia, uang memegang peran terpenting. Uang merupakan indeks yang tepat untuk menunjukkan karakter sejati seseorang. Di seluruh halaman kitab suci, ada korelasi yang sangat dekat antara perkembangan karakter manusia dengan cara ia menangani uangnya. Sahabat-sahabat Kristus, banyak tokoh di Alkitab yang dikecam, dihukum, atau dipuji oleh Allah karena sikap mereka terhadap uang. Yudas Iskariot mengkhianati Tuhan Yesus demi 30 uang perak. Ananias dan Safira rebah dan mati seketika setelah berdusta perihal uang yang mereka serahkan. Mereka adalah contoh orang-orang yang jatuh dalam pencobaan berkenaan dengan uang. Uang membuat mereka terjerat dalam berbagai nafsu yang hampa dan mencelakakan, hingga akhirnya menyimpang dari iman dan menyiksa diri dengan berbagai duka. Ayat 10. Namun ada kisah janda miskin yang dipuji Tuhan Yesus karena memberi dari kekurangannya, atau jemaat Makedonia yang disebut Paulus sangat miskin tetapi kaya dalam kemurahan. Lihat kitab 1 Korintus pasal 8. Mereka ialah orang-orang yang pertama-tama menyerahkan hati kepada Allah, lalu uang mereka. Sahabat-sahabat Kristus, uang hanya salah satu sarana yang kita perlukan dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Uang adalah berkat, bukti pemeliharaan Allah atas kita. Uang harus menjadi hamba kita. Jika kita cinta uang, uang akan menjadi tuan kita. Bagaimana Anda menangani uang? Mana yang lebih Anda cintai? Allah dan firman-Nya atau uang? Sahabat-sahabat Kristus, ingatlah, Allah harus menjadi Tuhan atas diri kita dan juga uang kita. Terpujilah Kristus, haleluya. Tuhan
memberkati dan menyertai kita semua. Amin.